Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah silaturahim ke Gria Family 4. Jadi ini gerbang kita Bapak Ibu ya. Jadi kita ada 3 gerbang nanti. Kalau Bapak Ibu nanti dari sana sekitar 500 meteran itu ada namanya gerbang Desa Srimahi. Sekitar 500 meteran lah dari sini. Yang ada umbul-umbulnya sana. Tuh. Nanti kita terintegrasi ke sana. Terus nanti gerbang kedua yang ketiga yang di ujung desa sana namanya Muktiwari. Nah kita berdiri di sini namanya Desa Sari Mukti. Jadi kita ada di 3 desa, 2 kecamatan. Kita berdiri Bapak Ibu ini masuk kecamatan Cibitung. 500 meter kita ke sana kita sudah Tambun Utara. Gitu. Jadi sangat luas. Insya Allah kita akan bangun sekitar 100 hektar. Bapak Ibu ini, jadi kita langsung ya dari Jalan Raya Kali CBL ini kita langsung 0 meter. Jadi langsung, kalau biasanya kan perumahan itu masuk ke dalam jauh, kita langsung 0 meter itu langsung perumahan kita. Dan Bapak Ibu kalau kita lihat di depan sana itu adalah jalan tol. Tuh, jalan tol Cilincing Cibitung. Nanti akhir tahun ini kalau rencana dari pemerintah kalau tidak kalau tepat nanti sesi 2 sudah beroperasi yaitu Telaga Asih Gabus. Tuh. Jadi kita ke pintu tol itu cuma 5 menitan, sangat dekat sekali. Tuh. Nah ini Bapak Ibu kalau kita lihat di sana ya. Jadi kita KPR Syariah tanpa denda, tanpa sita, tanpa booking fee dan angsuran tetap. Memang seperti itu adanya. Jadi kita perumahan syariah yang Bapak Ibu kalau minat cukup lengkapi berkas saja. Bapak Ibu nggak usah bayar booking, nggak usah bayar DP apapun. Bayarnya nanti kalau sudah di ACC sama bank. Jadi prosesnya Bapak Ibu lengkapi berkas. Untuk saat ini memang Bapak Ibu nanti masuk ke waiting list Blok G. Blok G itu lurusan jalan raya jalan ini terus ke sana nanti pojok itu yang ada beko itu Blok G. Itu kemungkinan akan dibuka nanti tahun depan. Sekarang yang sudah waiting list itu udah banyak gitu loh. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nanti ketumpuk sama yang lain, cepet aja lengkapi berkas. Toh tidak ada pembayaran uang apapun. Nanti kita baru buka Blok G itu tahun depan. DP all-in-nya berapa? Nah, DP all-in-nya estimasi sekitar 15 jutaan. Kok naik? Enggak, sebenarnya masih sama. Kalau yang akad sekarang itu kan 13 juta yang akad bulan ini. Berhubung Blok G itu posisinya lebih depan dibandingkan dengan yang akad sekarang Blok E sama Blok F, sehingga Bapak Ibu kena biaya proses coupling depan gitu loh. Wajar, rata-rata di perumahan lain pun yang ngambil blok lebih depan itu dapat kena biaya tambahan. Jadi posisinya Bapak Ibu Blok G itu nanti lebih depan dibandingkan Blok E F yang akad sekarang, sehingga DP all-in-nya itu sebenarnya masih normal 13 juta plus ditambah tadi coupling depan gitu. Jadi estimasi sekitar 15 jutaan lah, 15-16 tuh. Itu pun nanti bayarnya ketika akad nanti tuh. Jadi sekarang tidak ada pembayaran uang apapun tuh. Nah Bapak Ibu, amannya kita yaitu ketika akad itu kita tidak usah ketika akad rumah kita itu sudah terbangun tuh. Jadi kalau Bapak Ibu nanti andai kata akadnya di bulan Maret tahun depan, tahun 2022, itu posisi rumah bukan pondasi lagi tapi sudah terbangun, walaupun mungkin bangunannya baru 50%. Tapi yang jelas sudah ada bentuk rumahnya gitu. Jadi amannya di situ. Jadi sudah tahu posisi rumahnya. Oke, nanti kita kita lihat rumah contohnya di sana, kelebihan-kelebihan rumah kita seperti apa. Dan saya sarankan juga di sini tuh banyak perumahan-perumahan subsidi sehingga Bapak Ibu juga bisa survei sehingga bisa memilih yang terbaik menurut Bapak Ibu semua. Tuh. Oke, kita langsung aja ke belakang Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, sahabat family semua. Jadi ini adalah rumah contoh kita. Tuh. Oh, kalau rumah contoh pasti dibagus-bagusin ya. Nanti
kita ke belakang juga. Di sana kita udah bangun itu sampai saat ini udah di atas 500 unit. Tuh. Tapi 500 unit itu Bapak Ibu memang sudah terbooking semua. Sudah dipilih oleh customer semua. Sehingga Bapak Ibu yang sekarang baru mau melengkapi berkas, yang tadi saya katakan, Bapak Ibu ada di Blok G, lurusan jalan raya ini. Yang ada bekonya sana tuh, yang nanti kita uruk, kita mau lihat ke sana juga. Jadi Bapak Ibu nanti dapatnya di situ gitu. Insya Allah tahun depan kita baru adakan akad. Jadi kita nunggu kuota subsidi yang tahun 2022. Karena memang info dari pemerintah saat ini kuota subsidi untuk tahun ini sudah habis Bapak Ibu. Untuk tahun ini, untuk Oktober ini adalah terakhir gitu. Jadi kemungkinan akad Oktober November ini yang terakhir. Itu pun kita kasihkan untuk yang lagi proses di bank kalau memang masih ada kuotanya. Nah, kalau yang baru-baru ini kemungkinan memang kita harus nunggu kuota tahun 2022. Tahun 2022. Jadi kalau di depan kita itu Bapak Ibu ini adalah area terpadu, itu Masjid Siti Khadijah. Lalu sebelah sana adalah lapangan pacuan kuda. Jadi nanti Bapak Ibu juga yang mau naik kuda silahkan. Tuh. Bayar enggak? Bayar. Tuh. Kasihan kalau nggak bayar, kasihan kudanya. Tuh. Terus nanti di sana juga ada gazebo. Silakan Bapak Ibu yang nanti kalau senggang mau istirahat di sana, mau santai-santai di sana silakan. Gratis untuk duduk-duduk di gazebo gratis. Tuh. Tuh. Terus juga nanti sebelah sana rencana nanti ada lapangan memanah. Tuh. Terus kemungkinan selanjutnya fasilitas yang akan kita bangun yaitu kalau fitness center, fitness center syariah. Jadi nanti yang Bapak Ibu nanti dipisah. Jadi jangan bareng-bareng. Nanti selanjutnya kita akan bangun itu fitness center di sini. Tempat ya nanti selanjutnya ada lagi. Karena kita memang sampai 100 hektar ya insya Allah, minta doanya. Jadi memang nanti menjadi kawasan terpadu kota mandiri lah insya Allah seperti itu. Karena rencana yang awalnya 3.000 itu terus berkembang sampai sekarang direncanakan sampai 7.000 unit yang akan kita bangun. Jadi kalau progresnya enggak 1 tahun 2 tahun mungkin bisa sampai 10 tahun untuk membangun sampai 7.000 unit tersebut. Jadi masih ada kesempatan, tapi yang jelas jangan menunda waktu karena harga semakin naik. Dulu pertama kali dipasarkan di sini DP all in-nya cuma 11 jutaan. Hari ini yang akad bulan Oktober ini sudah 13 jutaan. Bapak Ibu nanti Blok G diperkirakan DP all in-nya antara 15 sampai 16 juta. Nanti menunda lagi sampai 20 jutaan lebih. Tapi yang jelas Bapak Ibu kalau di perumahan kita sesyariah mungkin apa yang kita sampaikan itu yang memang real gitu loh. Kita tidak bilang tanpa booking, tanpa biaya apa-apa, tapi ternyata terus nanti dimintain biaya yang sampai 20 juta lebih. Itu yang terjadi di beberapa customer saya yang sudah booking di perumahan lain. Itu dia sudah booking 5 juta, tapi ternyata ketika akad dimintain lebih dari 20 juta. Gitu. Kalau seperti itu kan jebakan Batman. Mau mundur duit udah masuk, pasti hilang. Kalau maju juga ya ternyata tidak sesuai dengan rincian biaya yang pertama. Kalau kita nanti Bapak Ibu nggak usah bayar uang apapun, bayarnya nanti ketika akad. Kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, ya udah Bapak Ibu mundur, gitu loh. Toh Bapak Ibu belum ada kewajiban bayar uang apapun, gitu loh. Kalau memang ternyata kita menipu atau membuat jebakan Batman gitu, karena belum ada pembayaran uang apapun. Gitu. Jadi Bapak Ibu prosesnya lengkapi berkas saja. Gitu. Jadi duit DP all in kalau yang sekarang ya 13 juta itu di luar coupling strategis sama turun plafon. Gitu loh. Kok kena turun plafon? Turun plafon itu adalah nambah DP. Saya sampaikan dari awal. Yang menyebabkan nambah DP itu apa? Ada beberapa penyebab. Pertama, biasanya karena usianya di atas 40 tahun. Itu biasanya kena nambah DP 4.500.000.
Jadi kalau sekarang itu DPOL-nya 13, jadi ditambah 4 juta. Sekitar berarti 17 juta. Tuh. Atau Bapak Ibu punya cicilan motor, itu kena turun plafon, harus siap-siap 4 juta juga. Kalau saat ini jadi kena 17 juta. Atau nanti ketika dilunasi tetap itu juga tetap turun plafon, harus siap. Pokoknya Bapak, jadi kalau ada punya cicilan motor atau apa, biasanya bank sekarang agak ketat, itu harus dilunasi. Selamat datang Bapak Ibu. Itu, jadi harus dilunasi. Ketika sudah lunas pun biasanya tetap turun plafon, nambah 4 juta. Jadi harus siap kalau yang akad Oktober ini yaitu 17 juta. Itu. Atau apalagi ya, usia, terus tadi punya cicilan atau tidak punya BPJS Ketenagakerjaan, itu pun harus siap-siap turun plafon 4 juta. Jadi kalau turun plafon itu yang menentukan bukan developer ya, itu adalah analis bank gitu loh. Analis bank. Jadi kalau yang nggak punya BPJS Ketenagakerjaan, itu juga harus siap-siap. Kalau yang sekarang rincian 13 juta, berarti harus nambah 4 juta, yaitu 17 juta. Semua itu dibayar ketika akad nanti. Saat ini nggak ada pembayaran uang apapun. Tapi kalau turun plafon seperti itu Bapak Ibu, itu mengurangi harga gitu loh. Otomatis cicilan pun lebih rendah sih gitu. Tapi walaupun nggak terlalu jauh bedanya. Mungkin bedanya cuma 50.000 per bulan gitu. Seperti itu. Silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung aja kita membuka pertanyaan itu ya. Jadi DP all in seperti itu, dan plat atau tidak gitu loh. Untuk tahun ini semua yang akad tahun ini plat sampai lunas karena program pemerintah yaitu PLPP. Tapi tahun depan kita nggak tahu apakah plat sampai lunas atau tidak. Tapi yang jelas kalau syariah Bapak Ibu, kalau syariah walaupun nanti ada program plat bertahap, itu nilainya sudah ditentukan dari awal, tidak mengikuti suku bunga. Jadi contoh nih, ada program selain plat sampai lunas ada plat bertahap, yaitu nanti di tahun ke-10 naik. Biasanya seperti itu. Tapi nilainya itu sudah ditentukan. Jadi tidak mengikuti suku bunga gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Gitu. Jadi kalau syariah itu seperti itu. Nilainya sudah ditentukan di awal, tidak mengikuti suku bunga. Terus apalagi yang ditanyakan ya? Di sini daerahnya banjir apa enggak? Alhamdulillah selama pembangunan proyek Gria Family 4 kita belum pernah banjir. Jadi andai kata kali CBL itu meluapnya biasanya ke daerah Babelan, daerahnya yang lebih rendah. Kalau di sini alhamdulillah ya tidak pernah banjir karena memang letaknya lebih tinggi. Kalau untuk akses Bapak Ibu, memang saat ini kita posisi masih di tengah-tengah ya, karena kita berada di perbatasan Tambun Utara sama Cibitung. Kalau dari Jakarta lebih enaknya menurut saya dari Harapan Indah belok di Aqua Pondok Ungu, Aqua Kali Abang, nanti ke arah Pisangan, Gabus, terus perempatan Sri Amur sini baru belok sini. Itu menurut saya lebih enak tuh. Untuk tol pun sebenarnya banyak ya, bisa dari Bekasi Timur, Bekasi Barat. Kalau menurut saya malah enakan dari Bekasi Barat keluar tolnya untuk saat ini. Karena tinggal lurus dari Sumarekon ke sini. Kalau dari Bekasi Timur itu kadang banyak perempatan-perempatan. Tuh loh. Walaupun mungkin jaraknya lebih agak deketan dari Jakarta Bekasi Timur. Tapi menurut saya lebih enakan keluar dari tol Bekasi Barat menurut saya saat ini. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, insya Allah sesi 2 yaitu Telaga Asih, Gabus atau Tambun Utara ini segera akan dioperasikan. Kalau sesi 1 kan Cibitung, Telaga Asih kan sudah beroperasi, tinggal ini kita menunggu sesi 2. Kalau jalan kok masih rusak itu nanti kalau proyek tol udah betul insya Allah pasti dibetulkan, karena ini termasuk jalan provinsi, jalan nasional malah. Karena kedepannya Bapak Ibu, Jalan Raya Kali CBL ini nanti akan dibangun jalan arteri yang langsung tembus ke Jakarta Utara. Jadi kayak jalur panturanya nanti. Nanti pasti diperluas, rencananya seperti itu insya Allah. Terus nanti Kali CBL pun menjadi proyek nasional. Runway nanti kedepannya akan dibikin transportasi laut yang akan menghubungi langsung ke laut sana. Jadi kalau CBL sendiri kan singkatan dari C-nya itu Cibitung,
B-nya itu Babelan, L-nya itu laut gitu. Jadi memang terintegrasi dari Cibitung sampai laut sana. Itu oke. Untuk perumahan kita seperti ini. Kita langsung saja ke rumahnya ya. Jadi ini Bapak Ibu rumahnya kita 3660 gitu loh. Kita double dinding, antar rumah samping juga antar rumah belakang sudah double dinding. Sepitengnya pun sudah cukup dalam 1,5 meter. Jadi saran saya jangan didalemin karena sayang, dalemin aja udah kurang lebih 3-5 juta biayanya. Untuk renovasi gimana? Boleh memakai jasa mandor sini silahkan. Itu pun sama developer sudah diatur biayanya tidak boleh lebih dari 13 sampai 17 sampai 15 lah. Itu sudah ditentukan. Jadi yang standar itu harganya seperti itu. Kecuali Bapak Ibu memang minta spesifikasi ganti marmer atau apa, ya otomatis itu nambah. Cuma kalau untuk spesifikasi nutup belakang luar biasanya di sini developer sudah sudah mengkondisikan ke mandor, nggak boleh getok harga. Jadi kalau di perumahan lain itu rata-rata nutup belakang itu estimasi 30 jutaan lebih, kita nggak sampai situ. 13 sampai 15-an. Kalau depan belakang berapa? Rata-rata 23 sampai 30 untuk nutup depan belakang. Tapi Bapak Ibu, saya nggak mau, saya pengen bawa tukang sendiri, silakan. Bawa dari luar silakan. Tapi tetap Bapak Ibu ada biaya koordinasi dengan mandor, gitu loh. Kok tetap ada biaya seperti itu? Ya kita berterima kasih kepada tim mandor yang sudah menjaga perumahan kita ini, gitu loh Bapak Ibu. Perumahan lain Bapak Ibu kalau bawa tukang sendiri, pindahan dimintain biaya, material setiap masuk dimintain biaya, gitu loh. Masang MCB dimintain biaya sama preman di situ, gitu loh. Jadi kalau dihitung-hitung itu lebih dari 5 juta kalau di perumahan lain. Gitu loh. Di kita dikondisikan cuma bayar paling nggak estimasi 800 ribuan. Ya buat biaya rokok tim mandor wajar lah. Mereka pun sudah membantu kita membebaskan lahan di sini, gitu loh. Dan membantu supaya tidak ada preman yang masuk ke sini. Gitu. Jadi kita biaya terima kasih, gitu loh. Dengan harga 800, ya menurut saya itu sangat-sangat wajar. Karena saya pernah memasarkan perumahan lain, itu biayanya itu sampai di atas 5 juta kalau bawa tukang sendiri, itu belum pindahan dimintain lagi, material datang dimintain lagi, masang MCB aja di perumahan lain itu dimintanya minimal 1 juta. Di kita gratis, listrik itu gratis, nggak ada biaya tambahan pasang listrik. Jadi kalau seperti itu gambarannya. Jadi alhamdulillah di sini developer mengkondisikan lingkungan sedemikian rupa. Jadi jangan sampai ada istilahnya preman-preman berbebasan masuk. Itu nggak sampai seperti itu. Bahkan kalau ada yang ngomong pernah bilang, Pak, kenapa mandor itu ditiadakan aja? Gitu loh. Nggak usah ada mandor. Justru mandor itu melindungi kita, gitu loh, melindungi kita di perumahan ini, sehingga tidak ada namanya ya tadi saya bilang preman-preman yang liar itu masuk, gitu. Jadi sebenarnya kita berterima kasih, kita nggak ngegaji mereka, kita cuma ngasih uang rokok 800, menurut saya wajar lah, gitu. Karena Bapak Ibu seperti perumahan subsidi ini, menurut saran saya bisa lebih banyak survei ke tempat lain sehingga bisa compare kondisi-kondisi di tempat lain. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam. Ini nanti posisi sepiteng di sini Bapak Ibu ya. Ini kedalamannya 1,5. Lebarnya itu 1,1. Jadi itu udah sangat besar. Rata-rata perumahan subsidi itu 60 cm. Nggak sampai 1 meter. Jadi harus didalamin, kalau yang lain, kalau sini enggak. Dan ini sudah kita kasih kotak taman. Dan Bapak Ibu sudah dibikin carport full plaster seperti ini. Jadi ini mudah-mudahan doa Bapak Ibu yang belum punya mobil nantinya gitu ke depannya, sehingga udah disiapin. Tuh. Terus seperti itu. Terus luar biasanya kita pakai lagi promo kayunya kayu jati. Biasanya kan kayu biasa, bahkan triplek kita sudah kayu jati. Listriknya 1.300, Bapak Ibu nggak usah nambah biaya pemasangan listrik. Sudah termasuk di DP All In tersebut.
Dan kita sertifikat hak milik. Bapak Ibu nggak usah bayar tambahan uang lagi. Kalau sekarang 13 juta itu sudah termasuk kenaikan biaya SHM. Developer memikirkan bagaimana rumah ini memang 100% menjadi milik Bapak Ibu. Jadi nggak cuma berhenti menjadi hak guna bangun saja. Saya keliling-keliling di Bekasi ini rata-rata rumah subsidi 99% itu adalah HGB, hak guna bangun. Gitu. Langka sekali yang langsung SHM. Developer di sini langsung memikirkan bagaimana Bapak Ibu punya rumah, sertifikatnya langsung sertifikat hak milik. Dan itu sudah termasuk biayanya di yang 13 juta itu kalau yang akad tahun ini Oktober ini. Jadi nggak usah ada biaya kenaikan SHM nambah berapa puluh juta lagi, nggak. Udah termasuk di 13 juta itu kalau yang akad Oktober ini. Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Itu spesifikasinya. Kita juga catnya cat Jotun. Bapak Ibu tahu sendiri cat Jotun ini kualitasnya super ya, beda dengan cat-cat yang kalengan. Ini juga keramiknya kita sudah pakai keramik mulia yang bermotif. Biasanya kan kalau subsidi itu rumahnya keramiknya itu yang 30x30 dan polos. Kita sudah pakai yang 40. Sambil ada yang ditanyakan silakan ya. Ini kita pakai Jati langsung dari Jepara. Monggo. Masuk. Nah, ini adalah ruang tidur utama. Kita 3x3. Silakan masuk Bapak Ibu. Silakan divideoin, jangan lupa saya dimasukin videonya. Nah Bapak Ibu, kita sudah tinggi loh, belakangnya itu 2,4 meter, jadi sudah sangat tinggi tuh. Terus kelebihan kita Bapak Ibu silakan ke belakang, kamar mandinya sudah di belakang, jadi nggak usah mindahin. Rata-rata rumah subsidi kamar mandinya itu di sini, di samping ruang tamu atau di tengah-tengah sini. Kita sudah di belakang, jadi nggak usah mindahin lagi. Kamar tidurnya sudah luas 3x3. Biasanya kan cuma 2,5x2,5 gitu. Kita sudah 3x3 yang depan. Nah, kalau rumah Bapak Ibu, yang penting tampak depan ini nggak boleh diapa-apain, nggak boleh dirombak. Kalau rubah cat nggak apa-apa. Nah, kalau ngerombak ini boleh. Ini diruntuhin, diluasin ke belakang nggak apa-apa. Nah, kita privasi banget. Tembok belakang udah double, terus juga tinggi 2,4. Kita kasih bonus meja dapur, kamar tidur kamar mandi udah di belakang, udah ada bak mandinya. Biasanya kan cuma keran doang, kita udah ada bak mandinya. Udah ada bak kontrol, tempat cuci kendaraan juga ke depan. Silakan. Kabel-kabel kita pakai kabel Etherna. Jadi memang kualitas yang ber-SNI. Silakan ada pertanyaan langsung saja Bapak Ibu disampaikan. Jadi prosesnya cukup melengkapi berkas saja dulu. Berkas lengkap difotokan ke saya cek. Nanti kalau sudah lengkap baru ke sini biar Bapak Ibu nggak usah bolak-balik gitu. Karena bolak-balik lumayan menguras energi dan menguras transportasi, ongkos, bensin. Ini nanti bisa di-plaster Pak? Boleh, nanti ditutup boleh. Cuma kalau untuk kanopi Bapak Ibu jangan sampai melebihi got ini. Jadi jangan sampai kalau paling nggak setengah lah gitu. Jangan sampai nanti berlomba-lomba kanopinya itu ke depan menjorok ke jalan itu tidak kurang elok lah gitu. Ya itu nggak boleh. Itu bahkan nanti kita akan kasih SP teguran yang menjorok-jorok ke depan itu. Ya, jadi kalau bisa setengahnya ini jadi air itu langsung ke. Kalau bisa malah dikasih pipa gitu. Iya, langsung ke bawah. Malah nggak berisik. Untuk mobil nanti mudah-mudahan Bapak Ibu punya mobil kan, yang belum punya itu nanti silakan di carportnya ditutup. Ada ditanyakan silakan Bapak Ibu. Itu nanti plaster ini dari sini Enggak. pribadi. Boleh, enggak, kalau jasanya silakan dari mandor, bawa tukang sendiri silakan. Silakan ada ditanyakan. Cakar ayamnya Pak,
berapa? Di mana, Pak? 2 cakaranya tuh di sini depan, depan sama belakang. Jadi di sini nih 1 sama belakang. Tuh, cakar ayamnya. Jadi kalau untuk tingkat sih memang ya nggak standar. Kalau tingkat harus bikin cakar ayam lagi. Kalau yang komersil juga begini juga. Komersil di depan sana, Bapak Ibu. Kalau untuk tipe 36 semuanya itu ya seperti ini. Silakan yang ditanyakan. Jadi ketentuannya kurang lebih kalau untuk mendapatkan subsidi pertama umur minimal 21 maksimal 45. Tuh. 2 kerja wajib di Jabodetabek. Jadi kalau kerjanya di Sumatera, di Kalimantan itu nggak bisa. Kalau KTP boleh KTP mana aja. KTP Jawa, Sulawesi, mana boleh. Yang penting domisili dan tempat kerja ada di Jabodetabek. Paham ya Bapak Ibu ya? Terus kalau wirausaha bagaimana? Saat ini bank belum bisa proses yang wirausaha. Harus yang karyawan. Jadi kalau kita sih pengennya semua bisa proses Bapak Ibu ya. Tapi kan ini adalah kebijakan bank. Bank saat ini tidak bisa memproses yang wirausaha. Harus yang karyawan. Baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak boleh. Khusus untuk karyawan kontrak Bapak Ibu minimal kerja harus 2 tahun. Dan jangan ketika ketika wawancara ke tempat kerja jangan bilang baru diangkat lagi 1 bulan yang lalu. Jadi walaupun sudah kontrak 5 tahun, tapi kalau jangan sampai dibilangin ke HRD-nya jangan sampai bilang baru diangkat lagi. Gitu. Jadi kadang yang baru diangkat 2 bulan 3 bulan nggak di ACC juga walaupun sudah kontrak lama. Jadi jangan dibilang baru diangkatnya gitu. Bilang saja udah kontrak 2 tahun, 3 tahun udah gitu aja. Jangan dibilang proses pengangkatannya yang masih baru. Syukur-syukur dari kantor bisa membuat keterangan pegawai tetap. Gitu loh. Jadi Bapak si Fulan ini adalah pegawai tetap di perusahaan ini dari tahun ini. Itu lebih bagus lagi. Jadi diusahakan ada keterangan pegawai tetapnya itu lebih bagus. Kalau kontrak jangan disebut proses kontraknya, pokoknya per setahun sekali atau per 6 bulan sekali jangan. Kalau dibilang 2 tahun ya udah, bilang aja saya sudah kontrak 2 tahun gitu aja. Karena ini mempengaruhi dari hasil analis bank selama ini. Ada yang tanyakan? Terus selanjutnya apalagi ya? Tidak kena BI checking. Jadi BI checkingnya harus baik Bapak Ibu. Makanya nanti ke depannya ketika nyicil pun Bapak Ibu walaupun di sini kita nggak kena denda, nggak kena sita, diusahakan cicilannya yang bagus. Karena Bapak Ibu kan nggak cuma berurusan dengan bank itu rumah doang ya. Mungkin nanti anak-anaknya mau apa nanti yang memang berurusan sama bank itu jangan sampai kena BI checking. Karena BI checking itu terkadang ngeling selamanya gitu loh. Kalau udah kena BI checking udah jelek selamanya. Jadi diusahakan cicilan itu kalau memang ada rezekinya dipercepat 1 bulan atau disimpan karena kita kan sistemnya auto debit Bapak Ibu ya, di debit sama bank. Nah itu diusahakan kita punya dana cadangan 1 bulan deh di bank itu gitu biar nggak terlambat. Dan Bapak Ibu kita itu tidak bayar premi asuransi, tapi rumah subsidi itu sudah diasuransikan sama pemerintah. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang menawarkan asuransi atau apa, saran saya jangan diambil. Biasanya itu pun bukan dari bank, tapi rekanan mungkin dari perusahaan asuransi apa gitu. Nanti bilang saya menawarkan asuransi, saran saya jangan diambil. Kenapa? Karena tanpa Bapak Ibu bayar asuransi, program subsidi sudah diasuransikan sama pemerintah. Jadi contoh amit-amit Bapak Ibu ya, ada customer saya yang di Gria Family 3 itu juga ya namanya umur siapa tahu ya, ada yang si pemohonnya meninggal. Nah itu langsung dinyatakan lunas. Jadi si ahli warisnya tidak usah mencicil lagi tuh. Tapi dengan ya tetap harus dilampirkan surat kematian yang lain-lain. Tapi ada yang pasangannya yang
meninggal itu tidak bisa. Contohnya dia pakai data istri yang kerja, suaminya nggak kerja, tapi yang meninggal suaminya, itu nggak kena. Tuh. Jadi kalau asuransi ini adalah si pemohon, bukan keluarga ataupun pasangannya. Tuh. Seperti itu. Ya kita doa mudah-mudahan panjang umur Bapak Ibu ya. Tuh. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Akadnya kita saat ini 2 bank, BTN Syariah sama Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, untuk BTN Syariah kita pakai beberapa cabang. Kita ada cabang BTN Syariah Pasar Minggu, Bogor, Cikarang, Harmoni, Bekasi, banyak kita cabangnya. Kenapa? Karena kita memang ngambil kuota sebanyak-banyaknya. Karena kan mungkin kalau mengandalkan satu bank mungkin dapatnya cuma 20, 30 gitu loh. Kita cari banyak cabang gitu. Supaya kuotanya lebih banyak. Penentuan banknya itu sudah ditentukan atau bisa milih sendiri dari dua itu? Developer nanti yang memilihkan. Jadi tetap nggak bisa milih. Tergantung dari sananya. Ya, tergantung nanti dari kantor lihat kuota yang kosong mana nih. Jadi Bapak, Ibu, formulirnya yang BTN Syariah maupun BSI dua-duanya harus dilengkapi. Karena untuk mengantisipasi nanti yang kosong mana, harus siap dua-duanya. Silakan, ada yang tanyakan? Ke belakang saya ngelihat kolam retensi ada berapa titik? Kalau untuk saat ini masih 2. Rencana Nanti disesuaikan dengan, karena memang ada hitungannya ya, pamannya rumah sekian itu harus ada kolam retensi sekian, itu memang harus ada laporan ke Kemenpur. Kalau saat ini kan ada di sana tuh sama di sebelah sana di samping Blok C. Nah, itu juga nanti akan dibikin gazebo juga. Kita perbanyak ruang-ruang terbuka buat warga sehingga ya bisa untuk sarana warga untuk istirahat lah gitu. Iya. buangannya ke CBL. Buangnya ya Buangannya ke depan sana. Terkadang kolam tersebut bukan buat buangan ya, karena untuk syarat aja. Terkadang juga ini nggak melalui kolam retensi tapi langsung ke depan gitu. Seperti yang blok B ini sama A ini langsung ke depan, nggak mampir dulu ke kolam retensi ataupun kolam resapan tersebut. Minimalisir banjir. Betul, untuk kedepannya. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita langsung ke belakang. Kita akan lihat-lihat ke belakang. Silakan, monggo, ada yang tanyakan lagi. Jadi fokus lengkapi berkas. Nah, nanti kalau sudah berkas lengkap, monggo difotokan ke saya cek dulu. Biar Bapak Ibu ngumpulin berkas itu sudah lengkap, nggak usah bolak-balik. Oke Bapak Ibu ya, kita langsung ke belakang ya. Lanjut, sahabat family, jadi ini adalah blok C lanjutan. Oke. Jadi ini blok C 5, 6, 7, 8, 9 ke sana. Nah, ini pun belum jadi tapi sudah full booking. Sudah terpilih semua gitu. Makanya nanti Bapak Ibu kemungkinan blok G yang di sana. Ini blok C ini sudah full terbooking semua tuh. Blok G itu samping blok C sini. Nah, ini sana. Nah, ini pokoknya samping sini semuanya nanti blok G. Tuh. Nanti dari sana ya tuh. Nanti awal tahun depan. Tapi sekarang yang waiting list saja udah banyak. Jadi Bapak Ibu secepatnya saja deh. Dulu juga sama yang dapat blok E, F, D itu juga mereka berkas dulu baru rumah dibangun. Jadi memang, tapi yang jelas amannya Bapak Ibu sebelum rumah dibangun dan akad itu tidak ada pembayaran uang apapun. Jadi kalau sekarang cuma lengkapi berkas tok itu aja. Paling cepat berapa itu Pak yang udah prosesnya? Kalau kemarin-kemarin sih Bapak Ibu 1 bulan aja bisa akad. Loh. Kalau yang kemarin-kemarin customer saya banyak yang 1 bulan, 3 bulan lah paling nggak itu udah pada akad. Cuma posisinya saat ini pertama udah akhir tahun.
kuota subsidi udah nggak ada, jadi kita nunggu kuota tahun depan. Paling cepet-cepet ya Maret 2022 itu paling cepetnya itu. Tuh. Tapi sekarang yang waiting list, Bapak Ibu kan nanti kalau berkas lengkapan masuk waiting list itu udah banyak. Jadi saran saya lengkapi berkas saja. Tuh. Sekarang itu udah lebih dari 40-an yang waiting list. Tapi jangan khawatir, kita akan bangun tuh sampai 7.000 rumah sih gitu. Saat ini udah. Saat ini yang udah keisi, ke booking. Saat ini rumah yang sudah dibangun udah di atas 500. Yang akad udah hampir udah 400-an lebih. Ya. Jadi ini aja yang belum terbangun sampai C9 aja rumahnya belum terbangun tapi sudah terisi. Tapi mereka belum bayar. Enaknya di sini seperti itu. Jadi masih 6 ribuan lagi ya. Iya, masih banyak. Oke, nanti kita ke blok belakang ya Bapak Ibu ya. Ayo. Wis santai. Wah, aduh. Nah. Bapak Ibu, ini nanti lokasi blok G dan sebelah sini ada blok H. Gitu loh. Jadi sebelah kalau kanan saya ini adalah G, kiri ini adalah H. Nah di ujung sana itu ada blok F. Blok F yang kita dan E yang kita targetkan akhir tahun ini sudah akad semua. Tuh. Masih tersisa beberapa unit yang memang belum akad. Tuh. Jadi di sini kemungkinan lokasinya itu kalau blok G ini menghadapnya timur barat. Jadi nggak ada yang menghadap ke jalan utama sini, nggak ada. Tuh. Jadi menghadapnya timur barat. Tuh. Timur barat kayak itu ya? Iya, kayak yang blok F sana. Nanti posisinya seperti itu. Jadi nggak ada yang menghadap ke jalan utama sini untuk blok G. Kalau melihat dari set plan-nya, tuh. Jadi lengkapi berkas saja dulu. Tuh. Lengkapi berkas saja dulu. Ada yang tanyakan silakan. Nanti kita tembus ke sana. Ada gerbang lagi. Kita nanti ada 10 hektar di samping itu kan namanya dusun Pulau Gebang. Nah kita di sana ada 10 hektar lagi yang insya Allah kalau kuotanya tahun depan ada dari pemerintah lancar, kita doakan kita akan terus bangun sekitar 1000-an rumah lagi tahun depan. Tuh. Tuh. Jadi terus pembangunan kita kebut Bapak Ibu. Jadi nanti kita ke sana ada 10 hektar, nanti ke sana ada perluasan. Di sini juga blok baru, blok G, H. Blok itu jalannya berapa meter? Seperti depan rumah contoh tadi. Row-nya itu row 6. 6 meter ya? Iya, row 6. Row 6 itu posisi dari got ke got ujung ke got ujung. Itu kalau jalannya estimasi sekitar 4,5 meter lah. Jadi 4,5 meter itu 2 mobil plus 1 motor bisa. Kalau mobil besar seperti Pajero itu kalau papasan itu bisa.
Jadi cukup luas. Kalau rumah subsidi itu standarnya itu row-nya 4 atau 5. Kita row-nya sudah 6. Jadi sudah cukup besar. Kita jalanan utama ini aja row-nya row 12. Ini row 12. Nanti jadi sampai ke sana ya 10 hektaran lagi. Nanti tahun depan kita bangun. Jadi sangat luas sekali. Ada yang tanyakan Bapak Ibu, silakan monggo. Lengkapi berkas saja dulu. Memilih lokasi nanti setelah akad ya, atau menjelang akad. Jadi sebelum akad. Tapi posisinya blok G ini belum kita pasarkan. Jadi nunggu blok G ini dipasarkan. Dan nanti dipasarkannya menurut waiting list. Jadi berkas yang masuk duluan itu kita yang akan tawarkan dulu. Nah sekarang itu ada 40-an yang udah waiting list. Jadi Bapak Ibu segera lengkapi saja. Kemungkinan blok ini awal tahun baru kita pasarkan. Tapi jangan nunggu awal tahun depan ya. Kalau Bapak Ibu baru masuknya tahun depan, kemungkinan Bapak Ibu dapatnya yang blok sana, blok apa namanya selanjutnya yang di desa sana belakang lagi, tambah belakang lagi. Jadi sekarang aja lengkapi berkasnya. Tapi tetap yang namanya subsidi Bapak Ibu ya, tetap harus siap nanti update berkas. Jadi gini loh, Bapak Ibu sekarang melengkapi berkas otomatis kan 3 bulan terakhir harus sekarang dilampirkan. Nanti akad tahun depan harus update lagi slip gaji dan rekening korannya saja. Kalau yang lainnya tetap pakai berkas yang lama. Jadi nanti slip gaji dan rekening korannya jangan dibuang untuk update selanjutnya. Sekarang ya, untuk rekening koran, walaupun akadnya masih lama. Iya. Dan Bapak Ibu, ketentuan saat ini gaji tidak boleh lebih dari 8 juta untuk yang sudah nikah. Take home pay-nya. Take home pay-nya. Kalau yang masih single harus di bawah 6 juta. Yang masih single. Itu ya. Kalau yang masih single harus di bawah 6 juta. Kalau yang sudah berkeluarga di bawah 8 juta. Minimal berapa? Gaji minimal 3,5 juta. THP, take home pay. Bukan gaji pokok, bukan. Tapi gaji yang ditransfer ke rekening kita. Oke, sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, monggo nanti keliling-keliling ke blok-blok yang lainnya, silakan. Atau mau istirahat di gazebo area terpadu juga di sana silakan. Dan yang mau melengkapi berkas langsung nanti kita kumpul di kantor pemasaran, kita akan cek bareng-bareng. Kalau ada yang belum paham, monggo ditanyakan via WA saya. Silakan. Saya nerima WA 24 jam. Luar biasa kan? Tapi jawabnya sekobernya saya. Semeleknya saya. Nggak apa-apa, jam berapa aja silakan WA, saya nggak merasa terganggu. Tapi kadang saya jawabnya pagi, kadang ya. Dan Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya slow respon, karena ya sekali jawab itu paling nggak minimal 50 orang saya jawab gitu loh. Karena kan kalau yang ngechat tuh sampai 80, 90, ada yang 100 itu. Kadang sekali jawab saya harus ngejawab 50 dulu itu. Dari bawah saya sisir gitu. Jadi kadang kalau ada yang 2 jam, 3 jam baru saya jawab, ya mohon sabar deh gitu. Baik, itu saja. Pasan ya. Nah ini Bapak Ibu loh, kita cornya juga nggak cor biasa, adimik. Adimik ini kan cor kualitas super gitu loh. Jadi kita cornya itu pakai adimik gitu. Dan rumah belum jadi, jalanan sudah jadi. Kelebihan kita ya Bang ya. Perumahan lain rata-rata 1 tahun dari akad jalan baru diperbarui rata-rata loh. Listrik juga rata-rata 1 tahun dari akad baru nyala. Blok F Bapak Ibu baru akad bulan ini, tapi listriknya sudah mulai disambungkan. Target akhir Oktober ini listrik sudah nyala di Blok F.
Jadi luar biasa developer sedemikian rupa ya memperhatikan fasilitas di sini. Jadi kasihan kalau yang sampai gini loh, sudah akad tapi dia buru-buru pindah. Kita fasilitasi listriknya nyuntik dari yang sudah nyala gitu loh. Kita fasilitasi seperti itu. Sambil nunggu, ya kalau nunggu pun nggak sampai berbulan-bulan, ya paling dari akad itu 1 sampai 2 bulan, 3 bulan lah paling lama udah nyala. Nggak sampai tahunan gitu loh. Jalan pun seperti ini Bapak Ibu, ini kan belum jadi nih rumah, tapi sudah kita cor. Kenapa? Karena hampir semua kendaraan proyek di sini adalah milik developer. Jadi daripada kendaraannya yang rusak, mendingan ya kita cor jalan dulu aja gitu, biar kendaraannya nggak rusak. Sedemikian rupa. Jadi pembangunan proyek kita itu tidak disubkonkan ke kontraktor. Jadi langsung ditangani sama developer. Kenapa? Untuk menjaga kualitas. Itu aja sih. Jadi kalau RAB-nya sekian ratus juta ya sekian ratus juta, nggak ada penurunan kualitas. Makanya Bapak Ibu di depan tadi ada pabrik genteng, pabrik batako, pabrik kusen, itu developer langsung yang tangani. Kualitasnya dijaga. Kita tidak subkonkan ke kontraktor, tidak. Silakan. Tapi tetap ya Bapak Ibu, kita pun bukan perumahan yang 100% sempurna, tidak. Pasti ada kekurangan-kekurangan, tapi ya silakan di-compare dengan perumahan subsidi lainnya. Karena menurut Bapak Ibu ada yang lebih baik, ya monggo bisa pilih perumahan lain gitu. Karena rumah itu kan bukan buat setahun 2 tahun, seumur hidup kita. Carilah yang terbaik dari akadnya, kualitas rumahnya dan lain sebagainya. Kalau untuk lokasi Bapak Ibu, sebenarnya di sini tidak terlalu jauh lah ke Jakarta gitu loh. Saya aja kan rumah di Jakarta, pulang pergi saya di Jakarta Utara gitu. Nggak terlalu jauh gitu. Apalagi nanti ada pintu tol. Itu udah, kalau jalan tol jadi, harga rumah di sini pasti meningkat pesat. Minimal 3 kali lipat bisa jadi. Kalau sekarang sih subsidi, mungkin 3 tahun yang akan datang ataupun 5 tahun yang akan datang kita cari rumah subsidi di daerah sini mungkin udah susah gitu kalau pintu tolnya sudah jadi. Karena otomatis Pak, monggo harga tanah nanti semakin lama semakin mahal. Ada yang ingin tanyakan silakan, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu rizkinya dipermudah memiliki rumah di sini. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Mantap kan. Pak. Oke, monggo. Makan siang dulu, makan siang. Oke. Wah, sedih, mantap.
Pak.